Nah, gue mau jelasin singkat nih tentang televisi dan sejarahnya. Singkat aja. Kan kita udah mau bahas televisi dan rating. Kita bahas televisinya dulu berarti kan. Secara asal kata nih, televisi itu dari bahasa Yunani, tele dan visio. Tele artinya itu jauh, sedangkan visio berarti penglihatan. Jadi ibaratnya ini televisi itu alat yang digunakan untuk melihat sesuatu dari jarak yang jauh. Kalau secara sejarah sih ditemuin oleh John Logie Baird dari Skotlandia tahun 1926. Televisi masuk Indonesia itu dibawa oleh Uni Soviet pada perayaan 200 tahun kota Yogyakarta. Lalu untuk siaran atau tayangan perdana itu 17 Agustus 1962. Itu ketika perayaan Hari Proklamasi Negara Indonesia ke-17. Jadi siaran pertamanya itu upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dari jam 7.30 sampai 11:02 waktu Indonesia Barat. Nah, 24 Agustus 1962 di mana menjadi hari lahir TVRI, Soekarno itu membangun TVRI ini. Paham nggak? Jadi 24 Agustus 1962 terus Soekarno memutuskan membangun TVRI ini, sehingga televisi yang udah beredar pun memiliki salurannya. Tujuannya apa TVRI ini dibangun? Yang utamanya itu satu, untuk menyiarkan program Asian Games keempat yang digelar di Jakarta, tepatnya Senayan. Kan kita tahu pas itu Soekarno udah bikin GBK. Nah, dia itu menyadari perlu disiarkan, maka lantas membangun TVRI. Semenjak itu penyiaran di Indonesia itu berkembang. TVRI yang punya negara perlahan hadir teman sekaligus lawannya, yaitu saluran swasta, sebut saja RCTI, disusul SCTV, MNC TV, Indosiar, hingga kini ada 15 saluran. Ini belum ditambah saluran lokal di daerah-daerah, sebut saja Adi TV di Jogja. Nah, udah kan televisi, kita lanjut ke pembahasan utama topik kita nih. Tentu inget dong, di awal video tadi gue kasih cuplikan apa, sinetron sama acara televisi kan. Nah, kalau bahas televisi, tentu erat kaitannya sama rating dan share. Bener gak sih? Bener dong. Mungkin beberapa belum tahu ya, jadi gue jelasin aja nih. Rating adalah mekanisme penghitungan di mana berdasar pada presentase jumlah orang yang menonton televisi di dalam sebuah populasi. Populasi yang dimaksud adalah total sampel yang dipilih berdasarkan karakter demografis. Kenapa berdasarkan karakteristik demografis? Karena manusia terdiri dari berbagai kelompok dan golongan. Hal inilah coba melihat dari perbedaan-perbedaan ini gimana rutinitas menonton begitu. Lalu ada saudaranya nih, namanya share. Share adalah perbandingan jumlah penonton suatu acara televisi terhadap total orang yang sedang menonton televisi pada saat yang bersamaan. Hal ini, share ini berguna dalam menilai suatu performa program acara dibandingkan dengan acara lain yang tayang di jam yang sama. Paham sampai sini? Mantap. Nah, kita tentu bertanya-tanya gimana cara ngitung rating dan share ini. Jadi di Indonesia dan global sebenarnya ada namanya Nielsen Holding. Nielsen Holding ini adalah perusahaan riset pengukuran dan analisis data global yang memberikan gambaran paling lengkap dan terpercaya yang tersedia bagi konsumen dan pasar di seluruh dunia. Nah, untuk riset terkait rating dan share juga dilakukan si Nielsen ini. Jadi rating dan share di Indonesia pun dilakukan hanya oleh si Nielsen Holding ini. Untuk lebih rincinya, mekanismenya, nih gue tayangin video. Kelamaan ya. Jadi intinya aja deh. Intinya Nielsen Company ini memasang alat bernama People Meter di 2000-an rumah yang tersebar di 11 kota-kota besar di seluruh Indonesia. Untuk kasus di Indonesia begitu, karena beda negara tuh beda jumlah rumah tangga yang diriset. Nah, People Meter ini merupakan sebuah alat yang terhubung dengan televisi.
Alat decoder pencatat ini tuh nantinya mencatat aktivitas menonton televisi yang dilakukan di rumah tersebut. Dari channel yang ditonton, tayangan apa yang ditonton, jam rutin menonton, lalu tayangan favorit sesuai anggota keluarga, itu semua dicatat lengkap oleh si people meter ini. Nantinya people meter ini akan mengirimkan data yang telah dicatat ke pusat begitu. Keren ya, keren lah. Lalu tadi gue udah ngomong kan, Nielsen Company satu-satunya badan riset rating TV di Indonesia. Apakah rawan manipulasi atau ada manipulatif data? Nggak tahu, tapi gue yakin sih enggak. Dan kredibilitasnya pun terjaga kan. Nah, yang jadi masalahnya itu terkait mekanisme dan sistemnya. Bayangin aja nih, populasi di Indonesia itu 270 juta orang. Lalu Nielsen melakukan riset hanya kepada 2.273 rumah tangga yang tersebar di 11 kota besar. Bentar. 2273 dibanding 270 juta. Jauh banget gak sih? Ya jauh. Kalau dikalkulasi berarti kan 1 banding 119.000 orang. 1 banding 119, nolnya 3. Wah, jauh. Kalau dipikir berarti ya, Jogja tuh populasinya 420 ribuan orang kan. Berarti cuma diwakilin 3-4. Dikit. Ini gua rasa nih ya, peribahasa mencari jarum dalam tumpukan jerami berlaku nih kalau mau nyari yang di riset sama Nielsen ini nih. Tapi gua highlight lagi kata-kata tadi ya. Nielsen melakukan riset terkait televisi ini di 2.273 rumah tangga yang tersebar di 11 kota besar. Ulang ya, 11 kota besar. 11. Nah, 11 kota ini tuh meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, dan tentunya Yogyakarta. Nah, kita hitung lagi ya. 2273 dibagi 11. Berarti ada 207 lah ya. 207 rumah tangga yang ditunjuk di Jogja sebagai perwakilan. Minimum. Gua nggak tahu pembagiannya gimana ya. Kita bedah lagi berarti masalahnya nih. Kita 270 juta jiwa di Indonesia dan diwakilkan sama 2273 rumah tangga. Oke, kedua, dilakukan di 11 kota besar di seluruh Indonesia. Gimana? 2273 kecil banget gak sih? Menurut gua nih enggak masih jauh untuk dikatakan perwakilan penonton Indonesia. Jangankan setengahnya, 1% aja gak nyentuh cuy. Lantas gimana bisa disebut perwakilan penonton Indonesia kalau 1% aja gak nyentuh? Ya udah, kita lanjut ke yang kedua tadi ya. Kenapa cuma dilakuin di 11 kota? Indonesia luas cuy. Dari Sabang sampai Merauke kalau kata Indomie. Dari Miangas sampai Pulau Rote. 34 provinsi loh, 34. Minimal 34 kota gak sih? Masa cuma 11? Main bola aja 11 orang kurang. Minimal 12 sama cadangan. Terus cuma di kota-kota doang lagi. Bukannya orang kota udah jarang nonton TV? Gak tahu sih, mungkin gua salah ya. Nah, 11 dari 34 aja itu baru 33%. Berarti itu juga belum ini loh. Tiap provinsi terbentang luas, gak cuma berpusat di kota, tapi di pinggiran, di desa, kelurahan, dan lain-lain. Benar kan? Kalau salah maaf, gue mainnya kurang jauh berarti. Baiklah, dari dua hal ini berarti intinya itu perlu ada peningkatan jumlah biar lebih banyak dan bisa dikatakan lebih mewakili penonton Indonesia. Lokasi riset harus diperluas lagi. Kalau bisa 34 kota deh minimal. Desa dan kelurahan ya udah nanti aja dulu. Seenggaknya mewakili suara penonton dari ujung sini sampai ujung sini. Ya ini kalau petanya kecil ya. Tentu dengan diperluas ini, jumlah rumah tangga yang disurvei pun bakal makin banyak. Harapannya naik jadi 200.000 lah.
lumayan itu bisa nyentuh 0,1% populasi kan. Emang susah sih, apalagi Nielsen kan lembaga swasta kan, penghasilannya pun cuma dari jual data riset ini kan. Lalu gimana? Menurut gua nih ya, kita perlu meniru cara Amerika Serikat. Kita perlu mengadakan namanya Media Rating Council atau disingkat MRC yang difasilitasi negara layaknya Amerika Serikat sana loh. Tugasnya pun bakal 11-12 sama si Nielsen Holding ini, yaitu mengevaluasi dan mengaudit pengukuran rating agar teruji validitasnya. Dengan mempunyai badan sendiri nih ya, gua kira saran yang gue sampaikan tadi tuh terkait nambah-nambah memperluas itu bakal lebih relevan dan masuk akal, karena ya ini punya negara dan kiranya ini kebutuhan negara juga, karena gue rasa ini sebagai sebuah urgensi yang layak untuk pemerintah teliti dan cari lebih lanjut. Terlebih rating ini kan berpengaruh pada kualitas siaran. Kualitas siaran kan menentukan kualitas kita penontonnya sebagai putra putri bangsa, iya gak sih? Gimana? Shall we try?